Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini kita jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Kiranya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan tidak kekurangan kebahagiaan, tetapi berlimpah dalam sukacita, berlimpah dalam pengharapan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyatukan hati kita tunduk kepala di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan kembali perjumpakan kami melalui Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk kami ada, untuk kami berkarya sampai hari ini. Ya Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun akal budi kami untuk kami memahami firman-Mu. Dan tolonglah kami supaya kami semuanya dapat melakukan firman kebenaran itu dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klase Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 16 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tangan saya ini ada kedelai yang sudah mateng karena direbus. Ya, ini tadi panas-panas, lalu ditiriskan, lalu melalui penggilingan, melalui pembersihan, ya, direbus lagi, lah kemudian ditiriskan lagi. Ini kedelai yang pada akhirnya nanti akan diproses menjadi tempe yang tidak asing dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Nah, apakah kedelai ini bisa langsung digoreng begitu saja untuk menjadi tempe? Tidak bisa Bapak Ibu. Kedelai yang sudah mengalami proses perebusan, penggilingan, penggodokan dan penirisan ini dibutuhkan satu alat yang namanya ragi. Ya, ragi. Butuh berapa banyak? Cuma sedikit Bapak Ibu. Biasanya kalau seseorang mau membuat tempe dalam ukuran 10 kg kedelai, itu cukup sepucuk sendok teh. Jadi sangat sedikit ukurannya. Loh, kok bisa tahu? Ya,
Karena keluarga kami dari turun-temurun, kami hidup berkarya membuat tempe. Jadi saya ini bisa segede ini badan saya itu dari tempe. Ya, diragati orang tua dari usaha tempe. Bapak Ibu, yang mulanya hanya kedelai seperti ini, ketika diulek-ulek dicampur dengan yang namanya ragi tempe, pengaruhnya sangat besar, sangat dahsyat. Kalau sudah dicampur dengan yang namanya ragi, dalam durasi waktu 2 hari, maka kedelai ini akan menjadi kempel, akan tumbuh jamur-jamurnya saling berdekatan dan tidak mawur seperti ini, dan siap untuk melalui proses penggorengan hingga siap dimakan dan rasanya enak dan gurih. Bapak Ibu, itu berbicara soal ragi yang positif. Lah apa ada ragi yang sifatnya negatif? Ada. Yang kerjanya itu hampir sama dengan racun. Bahkan bisa dikatakan racun. Jadi ini Yesus sedang berbicara kepada para murid berkaitan dengan yang namanya cara kerja atau pengaruh yang dihasilkan dari ragi yang tidak membangun. Maka Yesus berkata kepada para murid, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Tapi rupanya perkataan Yesus ini disalah mengerti oleh para murid. Karena pada waktu itu kebetulan para murid ketika bersama dengan Yesus sedang melakukan perjalanan, mereka itu lupa untuk membawa bekal. Dan yang namanya perjalanan jauh, melelahkan, melakukan banyak hal, kalau tidak ada bekal, tentu bisa membuat mereka kelaparan. Maka ketika Yesus menyampaikan berbicara tentang perihal ragi, mereka langsung berpikir dia ngomong kayak gitu karena kita nggak bawa bekal, nggak bawa roti, makanya kita ditegur. Ibu Bapak, Yesus kembali menegaskan kepada para murid, kenapa kamu memperbincangkan soal roti? Apakah kalian semua lupa dengan apa yang kuperbuat? Bagaimana mungkin 5 roti, 2 ikan bisa dipakai untuk mengenyangkan 5.000 orang lebih, bahkan engkau sendiri yang mengumpulkannya menjadi sekian banyaknya? Tapi mengapa saat ini engkau berbicara soal tidak membawa roti? Bukan itu yang aku maksudkan, hai kamu orang yang kurang percaya. Bapak Ibu, ketika para murid lupa tidak membawa roti, apakah mereka akan mati kelaparan? Tentu tidak, karena mereka bersama dengan pribadi sang pembuat dari yang tidak ada bisa menjadi ada, sang pembuat mujizat. Jadi untuk apa mereka khawatir? Itulah sebabnya Yesus kembali menegaskan, bukan masalah rotinya yang ku percakapkan, tetapi aku berkata waspadalah. Ya, seperti kata Bang Nafi, Bapak Ibu, waspadalah, waspadalah. Kejahatan ada di mana-mana. Kejahatan terjadi bukan hanya sekedar karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Orang baik bisa tiba-tiba berubah menjadi jahat ketika apa? Ada kesempatan. Apalagi ketika kejahatan itu sudah direncanakan. Jadi kejahatan itu bisa terjadi di mana-mana. Dan Yesus berkata, sekali lagi menegaskan kepada para murid, waspadalah terhadap apa? Terhadap ragi. Ini berkaitan dengan pengajaran demi pengajaran yang sama-sama ditaburkan oleh pihak lain. Yang sifatnya adalah bukan untuk membangun, tetapi untuk merusak, untuk mengacaukan. Kenapa harus diwaspadai? Ya, Yesus memperingatkan para murid bahwa ketika pengajaran tentang kebenaran itu diberitakan, maka karya penyesatan, pengajaran penyesatan pun akan mengimbangi. Dan itu bukan hanya terjadi di masa lampau,
Tapi terjadi juga di masa kini, bahkan sampai selama-lamanya, selama matahari diizinkan bersinar oleh Tuhan, selama bumi masih berputar, maka yang namanya karya penyesatan itu akan terus berbarengan, mengimbangi, menyaingi yang namanya karya kebenaran Allah. Mengapa harus diwaspadai? Yang pertama, karena ragi yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah ragi yang bisa merusak. Merusak apa? Salah satunya adalah merusak iman seseorang kepada Tuhan. Iya, seseorang yang mulanya dengan sepenuh hati, sebulat tekad, mengambil komitmen keputusan, aku mau ikut dia, aku mau ikut juru selamat sampai selama-lamanya. Tetapi ketika hatinya, pikirannya, perasaannya, hidupnya terpengaruh dengan yang namanya pengajaran yang tidak benar, pengajaran yang sifatnya menyesatkan, maka seteguh apapun keyakinan seseorang kepada Tuhan, itu bisa terkikis, bisa habis, bahkan bisa membelokkan untuk pada jalan Tuhan, tetapi berbelok pada jalan yang menyesatkan. Seseorang yang teguh, percaya penuh kepada Tuhan, bisa ragu-ragu. Karena apa? Oleh karena terpengaruh dengan yang namanya pengajaran yang menyesatkan. Apakah saat ini tidak ada karya penyesatan, Bapak Ibu? Banyak. Pengajaran demi pengajaran yang tidak benar, banyak. Lah, mungkin juga ada yang bertanya, lah gereja apa yang menyebarkan pengajaran yang tidak benar? Ya, saya tidak akan menyebutkan nama gereja, bahkan mungkin pengajaran itu tidak ada nama gerejanya. Yang pasti, untuk bisa membedakan apa pengajaran itu pengajaran yang sehat atau tidak, kita bisa menelitinya. Apakah pengajaran tersebut mengajarkan bahwa satu-satunya juru selamat adalah ada pribadi Yesus Kristus yang mati disalibkan, lalu bangkit kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Selama pengajaran itu tidak pernah mengakui yang namanya bahwa keselamatan hanya melalui Yesus dan di dalam Yesus, maka pengajaran itu adalah pengajaran yang sesat. Lalu apa lagi? Ya, selama pengajaran itu mengajarkan tentang Alkitab adalah otoritas tertinggi yang mengatur hidup orang percaya, maka pengajaran itu adalah pengajaran yang sehat. Apapun merek gerejanya, ya Bapak Ibu, gereja tidak ada yang sempurna. Apapun mereknya gereja, tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tetapi ingatlah, sekalipun gereja tidak ada yang sempurna, ketika gereja itu mengajarkan pengajaran yang benar, maka apa yang kurang? Roh Kudus itu akan menyempurnakannya. Jadi, ketika dijumpai ada pengajaran yang tidak mengajarkan tentang firman Tuhan adalah otoritas tertinggi yang mengajar, yang mengatur, yang menjadi dasar hidup orang percaya, maka pengajaran itu bukan pengajaran yang benar. Lalu ditandai apa lagi? Ya, pengajaran yang sehat. Pengajaran yang benar adalah ketika mengajarkan bahwa ada pribadi Roh Kudus yang menuntun hidup orang percaya, yang menguatkan saat ia lemah, yang menghibur saat ia susah, yang mengingatkan saat ia lupa akan jalan kebenaran. Ada pribadi Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk menyatu dengan hidup orang percaya. Bapak Ibu, kalau ada seseorang mendatangi kita atau mendatangi gereja kita, lalu mengajarkan pengajaran di luar itu semuanya, maka mari kita bertindak tegas untuk berkata tidak.
Di jemaat Bajem Mojosongo ada beberapa jemaat yang bingung. Karena apa? Ada tamu yang tidak diundang. Rapi, cekli, menarik. Wah, permisi, mereka sopan sekali. Ketika ditanya, ada apa? Mereka mulai mengajarkan ajaran yang tidak sama dengan ajaran kita, di mana mereka mengajarkan bukan tentang Alkitab otoritas tertinggi, bukan tentang satu-satunya juru selamat hanya melalui Yesus Kristus Tuhan, bukan tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Jemaat pekewoh mau menolak, padahal sudah 3 jam ada di situ. Dan jemaat cuma untuk ini piye carane? Hingga pada akhirnya bertanya kepada saya, gimana cara menghadapi tamu seperti ini? Karena nanti 3 hari lagi mereka akan datang lagi. Lalu saya berkata, kalau Anda bertamu ke tempat saya dengan maksud tujuan mengajarkan ajaran Anda, maaf, saya tidak bisa menerima, dan maaf kalau pintu rumah saya tidak terbuka bagi Anda. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, hal ini sudah disampaikan Yesus kepada para murid. Waspadalah, karena yang namanya pengajaran yang sesat, ragi yang tidak baik, itu sifatnya bisa merusak iman kita. Selain merusak iman kita, juga bisa merusak persekutuan. Ya, merusak persekutuan. Karena pernah ketika saya mendapatkan jadwal untuk memimpin kombas di salah satu wilayah PA, ternyata ada salah satu anggota PA sudah terpengaruh dengan ajaran lain. Di situ dia mengambil alih diskusi dan membantah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin kelompok PA dalam menyampaikan firman tersebut. Bahkan ia berkata dengan terang-terangan bahwa saya tidak lagi mengakui adanya Roh Kudus. Bahkan dia mau memanggil pentolannya, mau memanggil pemimpinnya untuk dihadirkan dengan tujuan saya mau diajak berdebat dengan pemimpinnya. Dan saat itu saya berkata, maaf, saya tidak bisa meladeninya. Karena bagi saya percuma membuang energi untuk meladeni orang-orang yang berpaham terhadap pengajaran yang menyimpang. Lebih baik kita berkata tidak. Bapak Ibu, pengajaran yang menyimpang itu bisa merusak persekutuan, bisa memecah belah karena menganggap pengajarannya yang paling benar. Padahal apa yang disampaikan semuanya di luar dari kebenaran Alkitab. Lalu berikutnya, pengajaran yang tidak benar itu bisa menjerumuskan atau menyesatkan. Ketika seseorang tersesat dan tidak menyadari untuk kembali kepada jalan yang benar, maka ending dari itu semuanya adalah maut. Dan tidak lagi bisa berjumpa dengan siapa juru selamat yang sesungguhnya. Karena yang namanya menyimpang itu kadang-kadang bisa dikatakan beda tipis, serupa tapi tidak sama. Nampaknya berbarengan, beriringan seperti rel kereta api, tetapi tidak pernah menyatu. Atau bahkan sama seperti persimpangan jalan. Nampaknya ini berdekatan, tapi ketika dilanjutkan, lama-lama akan berjauhan, bahkan sangat bertolak belakang. Ibu bapak, ketika jalan hidup kita ini mulai di jalan yang salah, oleh karena pengaruh dari pengajaran yang sesat, maka itu akan membawa kehidupan kita berakhir pada yang namanya kematian kekal. Dan kita nggak berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Karena Sang Juru Selamat tidak ada di sana. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama ikuti apa yang Yesus katakan. Waspadalah, waspadalah.
kita lemah, kita rapuh. Tetapi mari kita berjuang untuk waspada. Dan tentu dengan pertolongan Roh Kudus untuk menjaga hidup kita supaya kita tidak gampang tersesat, terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami waspada. Waspada dengan kehidupan kami, waspada supaya tidak mudah terpengaruh dengan pengajaran yang tidak benar. Ada kalanya kami mengambil jalan pintas dan tidak peduli apakah pengaruh itu bisa menyesatkan kami atau tidak, bisa menjerumuskan kami atau tidak. Kami berpikir yang penting aku menemukan jalan untuk menjawab persoalanku. Ampuni kami Tuhan, kami seringkali terlena, kami seringkali gampang lupa, gampang meninggalkan jalan kebenaran-Mu. Ampunilah kami orang berdosa ini. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Ibu, sekiranya ada yang sedang terbaring di rumah sakit oleh karena menghadapi berbagai macam penyakit. Kami berdoa, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan, Tuhan pulihkan. Dan sekiranya ada di antara Bapak Ibu pendengar Bina Iman yang sedang menghadapi kesusahan oleh karena kehilangan orang yang dicintai, berpulang ke rumah Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memberi penghiburan, memberikan kekuatan, dan damai sejahtera tetap tinggal memenuhi kehidupan anak-anak-Mu. Bagi yang bergumul dengan perekonomian, kiranya Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan yang ajaib dan tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Salam sehat. Tuhan memberkati.